Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillah. Alhamdulillah ya anak-anak, kita kembali dapat melanjutkan materi kita dan alhamdulillah sebahagian besar dan hampir semua telah mengumpulkan tugasnya. Jazakunallah khairal jaza. Tapi hampir semua jawabannya di hadis yang sama. Gak udah sampai. Ya. Nah, kita lanjut ya. Kemarin setelah kita bahas di halaman 28 ya, kemudian kita lanjut as-sahih li ghairi. Ini sudah ya. Kita ulang sedikit biar nyambung ya. Ya, yang lain silahkan dibuka layarnya. Iya. Al-hasan li dzatih, as-sahih li ghairih. Ya. Tiga hadis khabarul ahad ya, yang ditinjau dari segi kuatnya ya, yaitu ada tiga. Yang pertama ada as-sahih li dzatih, kemudian al-hasan li ghairih, al-hasan li dzatih, kemudian ada as-sahih li ghairihi, dan yang keempat ada al-hasan li ghairihi. Kemudian halaman 30, khabarul ahadil maqbul ya, khabarul ahadil maqbulil muhtaffi bil qara'in. Khabarul ahadil maqbulil muhtaffi bil qara'in. Nah, kalau yang kemarin itu kan ini ya, lihat khabarul ahad bin nisbati ila quwwatihi wa dha'fih. Ya, ini yang sudah kita pelajari. Khabar ahad ditinjau dari segi kuat dan lemahnya. Ya, ada yang makbul, ada yang mardud. Nah, yang makbul kemarin kita pelajari taqsimuhu bin nisbati lima ratibihi. Nah, ini yang kemarin kita pelajari ya di semester yang lalu. Ada as-sahih li dzatih, ada al-hasan al-hasan, ada as-sahih li dzatihi, ada al-hasan li dzatihi, ada as-sahih li ghairihi, ada al-hasan li ghairihi. Lihat di sini sudah disebutkannya. Taqaddamal kalam 'alaiha, telah ada pembicaraan terdahulu. Nah, yang sudah kita pelajari. Nah, kita akan mempelajari yang sebelah sininya. Makbul terbagi dua. Bagian yang pertama sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua. Kan, tetapi sebelumnya khabarul ahadil makbul muhtaffi bil qara'in. Khabar ahad yang diterima, yang ada bersamanya atau yang disertai dengan tanda-tanda. Khabarul ahad yang diterima, yang disertai dengan tanda-tanda. Ta'rif, apa itu maksudnya?
Huwal khabarul ladzi, ingat ya, al khabar ini di antara makna al khabar dia adalah al hadis. Khabar sama dengan hadis. Hadis itu khabar, khabar itu hadis. Nah, dia adalah hadis atau dia adalah khabar yang diiringi huwal khabarul ladzi iqtarana bihi minal umuriz zaidati ala ma yatatallabuhu, tafa'ala yatafa'alu, tatallaba yatatallabu, ala ma yatatallabuhu al-maqbula minasyurut. Ya, coba Zahrani Nabila iqra'i ta'rifuhu. Iya, minasyuruti. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan khabarul ahadil maqbulil muhtaffi bil qara'in? Ta'rifuhu, yaitu dia adalah khabar atau hadis yang diiringi dengannya iqtarana bihi, yang diiringi dengannya al-umur az-zaidah, perkara-perkara tambahan. Ya, perkara-perkara tambahan alama berdasarkan yatatallabuhu minal maqbul, berdasarkan harus diterima ya tatallab, ya, dari syarat-syarat, ya, minasyurut, dari syarat-syarat. Maksudnya seperti ini, dia itu hadis, ya, yang bersamanya ada perkara-perkara tambahan yang menyebabkan dia harus diterima dikarenakan ada syarat-syaratnya, berdasarkan ada syarat-syaratnya. Dia bukan sahih li ghairihi, bukan hasan dan lain-lainnya, akan tetapi disebabkan ada perkara-perkara tambahan atau ada syarat-syarat, maka dia termasuk dari bagian khabarul ahad. Seperti itu. Dia termasuk bagian dari khabarul ahad yang diterima karena ada tambahan-tambahan, karena ada syarat-syarat tertentu. Hukumnya bagaimana? Arjahu min ayyi khabarin maqbulin min akhbaril ahad, min akhbaril ahad. Sebentar ya, biar nyambung, kita cari pengertian apa itu khabar ahad. Ada yang bisa nemu? Coba silahkan dibalik bukunya. Apa itu khabarul ahad? Di halaman berapa itu pengertian khabarul ahad? Halaman 14, ya. Halaman 14. Lihat bukunya halaman 14. Oke. 12, 13, 14. Nih dia.
Nih, khabarul ahad ya. Ta'rifuhu huwa ma lam yajma' syurutul mutawatir ya. Tidak berkumpul padanya syarat mutawatir. Nah, berarti kita balik lagi. Hadis mutawatir itu apa itu Ustazah? Ini dia di halaman 12. Hadis mutawatir itu yang diriwayatkan oleh banyak perawi ya, sehingga menghilangkan kemungkinan hadis tersebut atau perawinya tertuduh bohong, sehingga hilang kemungkinan bahwasanya hadis itu hadis dusta saking banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ini yang dikatakan hadis mutawatir. Syarat hadis mutawatir itu ada 4, yakni diriwayatkan oleh jumlah banyak, paling sedikit 10 orang. Nah, tapi kalau hadis ahad ya, hadis ahad itu enggak terkumpul padanya keempat syarat hadis mutawatir. Hadis mutawatir pasti sahih ya. Hadis mutawatir pasti sahih dan dia hadis yang paling tinggi derajatnya. Nah, yang kita pelajari barusan adalah pembagian dari hadis ahad. Nah, hadis ahad itu enggak berkumpul padanya keempat syarat mutawatir. Jadi hadis ahad ini harus diteliti kembali ya, harus banyak penelitiannya. Oke, kita kembali ya ke halaman yang tadi, halaman 20 berapa itu tadi? Nah, ini dia. Nah, jadi ada khobar ahad yang dia itu diterima karena dia itu disertai dengan tambahan-tambahan yang menyebabkan dia harus diterima. Nah, hukumnya arjah min ayyi khabarin maqbul min akhbaril ahad. Hukum hadis tersebut adalah sangat bagus ya, arjah rojih, arjah sangat benar ya, dari khabar makbul yang termasuk bagian-bagian khabar ahad. Nah, contoh ya, asyharu anwa'i, karangan-karangan yang paling terkenal ya, atau hadis-hadis khabarul ahad yang makbul yang paling termasyhur. Yang pertama, ma akhrajahu syaikhan fi sahihaihima mimma lam yablugh haddut tawatir. Ma akhrajahu syaikhan fi sahihaihima mimma lam yablugh haddat tawatir. Nih, apa-apa yang dikeluarkan oleh kedua syekh. Yang dimaksud dengan dua syekh ini siapa? Bukhari dan Bukhari dan Muslim. Di dalam kedua kitab sahih mereka yang belum sampai ke derajat mutawatir. Nah, jadi ada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh kedua syekh tersebut dalam kitab sahih mereka berdua, yang mana hadis itu tidak mencapai derajat mutawatir, akan tetapi dia termasuk hadis yang arjah, yang paling benar. Karena apa? Al-qara'in, karena syarat-syaratnya ya al-qara'inu yang menyebabkan hadis tersebut hadis yang diterima, karena jalalatu qadri syaikhan, mulianya kedudukan kedua syekh tersebut. Jalalatu qadri syaikhan, mulianya kedudukan kedua syekh tersebut, yakni Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kedua syekh tersebut meletakkan hadis di kitab keduanya, meskipun gak sampai derajat mutawatir yang mereka tuliskan, akan tetapi dia termasuk hadis al-maqbul, khabarul ahadil maqbul, al-muhtaf bil qara'in,
ya, khabar ahad yang diterima yang disertai dengannya syarat-syarat tertentu. Ini dia. Dia diterima karena syaratnya apa? Kedudukan yang mulia kedua syekh tersebut. Talaqqil ulama'u likitabaihima bil qabul wa nahwi. Para ulama bersepakat ya untuk kedua kitab syekh tersebut dengan menerimanya. Jadi memang kedua kitab syekh tersebut telah terakui oleh para ulama. Nah, yang kedua, al-masyhur in kanat lahu turuqun mutabayinatun. Al-masyhur in kanat lahu turuqun mutabayinatun salimatun min dha'fir ruwati wal ilali. Contoh hadis khabar ahad al-maqbul yang lain, yaitu hadis masyhur. Tetapi in kanat lahu, jika padanya ya pada hadis masyhur tersebut terdapat jalur-jalur yang jelas, turuqun mutabayinah, terdapat jalur-jalur yang jelas, lagi salimah serta selamat, ya salimah, selamat dari perawi yang dhaif dan perawi yang ada illahnya. Hadis masyhur yang jika padanya terdapat jalur-jalur yang mutabayinah, yang jelas, juga salimah, yang selamat dari perawi-perawi yang dhaif dan perawi-perawi yang terdapat illah pada dirinya. Ats-tsalits al-khabarul musalsal. Al-khabarul musalsalu bil a'immatil huffazil mutqin, kok ada nunnya ya, bil a'immatil huffazil mutqin. Nah, ada yang tahu ini bacaannya? Sebentar kita cari di kamus ya. Muttaqannin artinya mutqin ya, artinya itu mutqin ya. Kita cari di kamus biar aman. Masya Allah, sebentar. Al-khabarul musalsalu bil a'immatil huffaz, ya kita lewati dulu sembari ustazah mencari. Kariwayatil imami Ahmad, kariwayatil imami Ahmad anis Syafi'i an Malik rahimahullahu ta'ala. Mutaqannin bi a'immatil huffazil mutaqannin. Ya, khabar musalsal atau hadis musalsal, ya nanti akan ada penjelasan apa itu hadis musalsal ya. Hadis musalsal oleh para ulama ya, para imam yang penghafal lagi mutqin. Saya ulangi, khabar musalsal
yang diriwayatkan oleh oleh para ulama hadis penghafal lagi mutqin, mutaqannin, seperti riwayat Imam Ahmad dari Syafi'i dari Malik rahimahumullahu ta'ala. Ya, Jihan Lutfiyah silakan baca, dari tadi sudah dibaca oleh Zahrani Nabila ya. Al-an hukmuhu. Iqra'i anti ya Jihan Lutfiyah. Hukmuhu min ayyi Naam. Teruskan istamir asyharu anwa'ih. Ya, al-qara'in qadari. Likitabaihima. Iya, lanjut. Aisyah Ayu. Ats-tsani wa tsalis iqra'i anti ya Aisyah Ayu. Ats-tsani wa tsalis. Enggak ada Aisyah Ayu? Oh, ada. Iya, tapi wajahnya enggak nampak ya. Lagi tidur. Jadi lagi nggak pakai jilbab? Lagi. Ya di ini dulu, dibuka kameranya. Off cam, jangan off cam ya. On cam. Nah, biar nampak lah, jangan nanti ustazah aja yang tinggal ngomong, hanya tinggal beberapa orang yang mendengarkan. Yang lain kami dengarkan juga ustazah, tapi sambil ngupas bawang. Nah, kami dengarkan juga kok ustazah, tapi sambil gendong adik. Ya, silahkan Aisyah Ayu. Iya. Al apa itu? Al Sabrina. Nah, al masyhuru tuh tanda kan, nggak ngikutin tadi. Ya, kita pindah orangnya. Hanifah Fitri, silakan Hanifah Fitri. Ats-tsani wa tsalis. Min dha'fir ruwati. Wal ilali. Wal ilali. Iya. Bil a'immatil huffazil mutaqannina. Ya an Malik rahimahumullahu ta'ala. Ya, paling enggak anak-anak ustazah, meskipun kita mungkin lemah dalam menterjemah ya, akan tetapi maunya kalian di kelas 12 ini sudah lancar dalam membaca tulisan-tulisan Arab.
Karena dari bacaan Arab kita maka bisa terbayangkan gimana bacaan Al-Qur'annya. Ya. Jadi bacaan Al-Qur'annya bagus, sudah pasti bacaan tulisan Arabnya bagus juga. Karena apa bedanya huruf-huruf di Al-Qur'an dengan huruf-huruf di kitab-kitab, ya kan sama. Apalagi tulisan-tulisan kitab yang ada harokatnya. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak membaca tulisan-tulisan Arab yang berharokat lah terlebih dahulu, seperti itu. Karena kalau bacaan tulisan Arabnya nggak bagus, udah pasti Al-Qur'annya juga nggak bagus itu bacaannya, ya. Nah, lihat di tabel halaman 31. Khabarul ahad yang tadi sudah Ustazah sebutkan. Yang di bagian sini, bagian kanan kita sudah kita bahas. Ya, maka kita akan masuk ke bagian yang sebelah kiri. Bagian sebelah kanan taqsimuhu bin nisbati lima rotibi. Pembagian khabarul ahad ditinjau dari kedudukannya, derajatnya. Sekarang kita akan bahas pembagian khabarul ahad ditinjau dari mengamalkannya atau beramal dengannya atau tidak beramal dengannya. Ya, beramal dengan hadis tersebut atau tidak beramal dengan hadis tersebut. Ada dua, ya, dia terbagi dua juga. Salima minal mu'aridati. Salima minal mu'aridati. Apa hukumnya? Fahuwal muhkam. Ya. Apa arti salim? Selamat. Selamat dari pertentangan. Ya. Selamat dari pertentangan. Hadis tersebut nggak ada pertentangannya, nggak ada perselisihannya, semuanya muttafaq, semuanya disetujui. Maka hadis seperti ini fahuwal muhkam, dia dihukumi, yakni diamalkan. Hadis tersebut diamalkan. Kemudian yang kedua, uridu bimithli. Hadis tersebut bertentangan, ya. Ada yang mempertentangkan hadis tersebut. Nah, kalau yang selamat dari pertentangan selesai masalah, ya. Berarti dia udah muhkam, dia harus kita amalkan. Enggak ada lagi yang perlu kita bahas. Nah, yang akan kita bahas di sini sebab adanya pertentangan pada hadis tersebut. Hadis tersebut dipertentangkan, lihat dia, ada banyak cabangnya. Cabang yang pertama, amkanal jam'u, memungkinkan untuk digabungkan. Jadi kalau ada dua hadis yang saling bertentangan, ya, dua hadis yang saling bertentangan, itu kalau bisa disatukan dulu. Oh, mungkin hadis ini menyempurnakan hadis yang pertama. Nah, nanti akan ada pembahasannya satu persatu, ya. Ini dia kayak subtema dulu seperti itu, ya. Nah, amkanal jam'u fahuwa mukhtaliful hadis, yakni hadisnya diperselisihkan. Bagian yang kedua, lam yumkin al jam'u, lam yumkinil jam'u. Lam yumkinil jam'u, tidak mungkin disatukan. Tidak mungkin disatukan. Lihat, ini pembahasan yang pertama. Insyaallah minggu depan. Berikutnya, urifat tarikh. Wa sabatal mutaakhiru fannashu. Wa sabatal mutaakhiru fannashu. Insyaallah intahaina al-waqt. Ya, udah dapat warning. Lam yu'raf at-tarikhu, lam yu'raf at-tarikh. Kemudian amkanat tarjih.
amkanat tarjih fayurajjihu. Kemudian lam yumkinit tarjihu fayatawaqqafu. Ya. Terjemahnya insyaallah di Selasa depan, insyaallah. Sekali lagi Ustazah ucapkan terima kasih bagi Ananda semua sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi pahamlah kita ya, hadis hasan sahih itu maksudnya apa, dan contoh dari hadis yang telah kalian buat. Nah, hadis hasanun sahih berarti dia ada kemungkinan kalau dia memiliki satu jalur, kalau dia memiliki 2 jalur atau lebih, maka ditinjau dari jalur yang lain, dari sanad yang satu, hadis ini kedudukannya hasan. Jika ditinjau dari sanad yang lainnya, hadis ini sanadnya sahih, maka digabungkanlah dia hadis hasan sahih. Atau kemungkinan yang kedua, hadis ini hanya memiliki satu sanad saja. Nah, maka maksudnya bertentangan ya. Ada sekelompok ulama ini mengatakan hadis ini kedudukannya sahih hasan, dan kelompok ulama yang lain mengatakan hadis ini sahih. Jadi masih dipertentangkan, belum ada yang dirojih dari salah satu dari kedua kedudukan hadis tersebut. Nah, Allahu a'lam. Apabila nanti ada kesalahan dalam penjelasan Ustazah, insyaallah akan Ustazah koreksi di Selasa depan ya. Kita tutup, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Umi.